Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, yang terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Saifullah, yang kami hormati Ketua Umum LDKJS UPR, Akhina Adinur Rafiq, yang kami hormati Panitia Penyelenggara Taklim Skoy LDKJS UPR, serta saudara-saudaraku sesama muslim yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah kita masih bisa berjalan untuk datang di acara online kita ya, LDK JS UPR. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan, sebaik-baik suri tauladan kita dalam berperilaku, dan beliau jugalah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmat lil alamin. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama-sama kali ini yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, membacakan ayat suci Al-Quran. Ketiga, materi. Keempat, pembacaan doa. Dan kelima, penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebelum memulai acara selanjutnya, ada baiknya acara kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diawali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara kedua yang akan membaca surah ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Ahmad Waris. Ada? Ya. Waktu dan sempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Akhina Ahmad Waris. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita memasuki agenda yang ketiga, yaitu materi. Materi kita dengan tema memaknai Isra Mi'raj dalam konteks keagamaan dan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Bapak Saifullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, khususnya jamaah LDK yang dirahmati Allah. Dalam hal ini yang diinisiatif ya oleh Lembaga Dakwah Kampus Jamaah Sholahuddin Universitas Palangkaraya dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan acara ini menjadi pengingat, menjadi pendukung atau support system di dalam keimanan kita, tentunya di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi berhubung malam ini diminta ya, diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj, insya Allah akan disampaikan secara apa adanya. Karena dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kita sama-sama belajar dalam mencari kebenaran dan sama-sama belajar di dalam kesabaran menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam tak henti-hentinya marilah kita ucapkan bersama-sama. Ada di sini yang bisa shalawat badar? Imran. Ayo coba dipimpin. Shalawat badar yang mana terserah. Apa ya? Yang tola al-badru bisa? Siapa yang bisa? Tola al-badru ada yang bisa? Hadi. Ya, Ustadz. Bisa? Tola al-badru. Imran. Yang Ali. Mana Imran? Itu tim Hapsi itu. Tim Hapsi LDK. Boleh. Ketua Hapsi LDK. Boleh. Tim Hapsi boleh. Tim Rebana boleh. Tim Ayo, Rebana Imran. juga boleh. Asal jangan tim hore-hore. Siap. Imran, mana Imran? Kita bersalawat dulu. Ada suaranya. Sedang gangguan kah sinyal? Ya Kalau enggak, Ustadz, ya silakan. mujib aja Ustadz. Silakan siapapun itu yang penting bisa memimpin sholawat. Ya, Mujib.
Selawatnya yang mana dulu nih? Kalau bisa yang Tola al-Badru lebih baik. Tola al-Badru ya. Ya, sambutan ketika Nabi sampai di Madinah. Sebentar. Buka kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع. Ayo ikuti bersama-sama. طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قد تجلى يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ربنا صل على من حل في خير البقاع فاصبر الستر علينا واكفنا شر النزاع واشفنا شر النزاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Cukup sekian Ustadz yang pendeknya. Alhamdulillah. Nah, itu kan jarang-jarang kita ada materi, kita berselawat dulu. Masya Allah. Ya kan? Coba agendakan. Misalkan ada pertemuan, ada tauji, ada liko, ada taklim. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunkan selawat. Kan macam-macam ya kan? Ada yang sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ada yang seperti itu. Ada yang standar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ada juga seperti itu. Ya, nanti silakan dipilih ketika kita ada acara, kita berselawat dulu. Itu lebih terasa suasana syiarnya.
Hadi ya dan kawan-kawan. Oke, Ya. siap Ustaz. Ya, salah satunya salawat badar tadi. Itu kan enak. Ya, jadi sejuk kita bersalawat dulu sebelum kita memasuki materi. Alhamdulillah, syukron. Ahina mujib ya. Baik. Nah, salawat yang dibacakan mujib tadi mudah-mudahan diberikan kepada kita syafaatnya oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengharapkan syafaat dari beliau di padang mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena peringatan Isra Mi'raj ini adalah peringatan yang tatkala diperingati setiap tahunnya, ya. Maka kita mungkin masih segar di dalam ingatan kita bagaimana peristiwa fenomenal ini, ya, peristiwa yang luar biasa ini, peristiwa yang tidak terjadi pada nabi dan rasul lainnya, ya, itu hanya ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat kedua setelah Al-Quran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak semua pihak menerima. Terlebih lagi dari para ciptaan Allah, ya, itu yang menggunakan rasional. Karena dikaji menggunakan akal, peristiwa ini tidaklah rasional. Mana mungkin perjalanannya ditempuh 1.500 km kurang lebih dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina hanya ditempuh dengan 8 atau 9 jam saja. Sementara ketika itu belum ada yang namanya pesawat, belum ada yang namanya bus cepat seperti sekarang, ya. Belum ada. Nah, hanya yang ada adalah kuda paling cepat. Yang biasa digunakan adalah unta. Sama-sama kita tahu unta itu berapa kecepatan berjalan. Sehingga kalaulah ba'da Isya, katakan jam-jam 9 atau jam 10, itu Nabi sudah kembali lagi ke Mekah, sudah berkunjung ke Palestina, itu tidaklah mungkin kalau diterima dengan akal. Ya. Maka inilah sebuah problematika bagaimana kita seorang muslim bisa mengimani peristiwa tersebut. Nah, saya ingin bertanya, apakah di sini ada LDK semuanya percaya bahwasanya Isra dan Mi'raj itu memang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana suaranya tidak ada? Unmut. Ya, apakah mujib yakin bahwasanya Nabi itu betul-betul berjalan, artinya melakukan Isra Mi'raj itu seperti yang dikisahkan para ulama, para tokoh dan lain-lainnya? Apakah mujib yakin? Insyaallah yakin Ustaz. Insyaallah yakin. Yang lainnya? Yakin Allah Ustaz. yakin. Ya. Hey, Yakin, Ustaz. alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi pengikut Abu Bakar ya. Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali memberikan keyakinan. Yakin, percaya apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad diterima bulat-bulat tanpa ada keraguan. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Percaya sepenuhnya kepada Nabi, percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Maka tatkala ada seorang muslim mengaku beriman tapi dia tidak percaya adanya Isra Mi'raj, belum sepenuhnya keimanannya itu ya sempurna. Ya. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya bagaimana Isra itu memang betul-betul jasad Nabilah yang dibawa ya melalui perantara malaikat Jibril sampai ke Masjid Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Nah, maka dalam hal ini ayat yang dibaca oleh Ahina tadi yang membacakan tilawah ada dalam surat Al-Isra ya, juz 15 surat yang ke-17. Nah, ayat pertama.
Surat ini terdiri dari 111 ayat. Saya mohon izin share ya. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat? Nah, baik. Surat yang kita baca tadi, yang sudah kita dengar sama-sama tadi adalah surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ada di dalam juz 15 ya, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Isra ya. Surat ini terdiri dari 111 ayat. Nah, termasuk dalam kategori ayat makiyah atau surat makiyah. Kenapa demikian? Karena ketika turunnya surat ini, Nabi berada di Mekah. Ya, kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, meskipun Nabi pergi ke Mekah, disebut surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Nah, ketika Nabi masih berada di Mekah, namun Nabi berjalan-jalan ke Taif atau berjalan-jalan ke Madinah, itu pun disebut dengan surat Makiyah. Karena domisili Nabi berada di Mekah. Maka selain ayat 26, ayat 32, 57, 73 sampai 80, nah itu adalah surat Makiyah. Kenapa demikian? Nah, pertanyaan saya, apakah ada ayat selain Makiyah dan Madaniyah? Apakah ada selain Makiyah dan Madaniyah? Adakah ayat tersebut? Nah, itu menjadi PR untuk LDK ya. Ada ayat yang tidak turun di daerah keduanya, apakah di Makkah atau Madinah. Dan ada lagi ayat yang turun langsung tanpa perantara. Jikalau semua ayat di dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, ini ada ayat di dalam Al-Quran itu tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Itu nanti ayatnya ada di dalam pembahasan kita di dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Nah, baik. Sedikit kita berkisah ya, bahwasannya ayat ini diawali dengan kata subhana. Ya. Subhana, biasanya yang diawali dengan subhana adalah sesuatu hal yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selain Allah tidak ada lagi yang mampu melakukan. Ya. Kemudian lailan, artinya di dalam kegelapan malam. Kegelapan malam artinya malam itu sudah mulai gelap. Kalau masih ada terlihat senja-senja matahari, itu sudah habis penuh. Sehingga itulah dikatakan malam. Nah, maka dalam hal ini kurang lebih sekitar ya 12 ke atas itu jam-jamnya Nabi sholat malam. Dalam sebuah tafsir dikatakan sepertiga malam. Nah, kemudian Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi ditugaskan dan dilahirkan. Ya. Nah, kenapa disebut Barokna Khola? Karena di Palestina itu tanahnya subur. Tanamannya subur. Sehingga dikatakan oleh Allah, tanahnya tanah yang berkah. Karena kesuburan tanahnya, tanah sering disinggahi para nabi dan rasul, dan banyak juga nabi dan rasul yang dimakamkan di sana serta dilahirkan di sana. Itu di Palestina. Masya Allah ya. Nah, baik, ini sekilas sebagai pengantar bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, baik. Nah. Asra ya. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya Isra ya,
itu diperjalankan. Artinya bukan Nabi sendiri yang berjalan, namun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya pada malam itu ya terjadilah sebuah peristiwa, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang menghibur kondisi Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Diawali dari pemboikotan. Nah, jadi saya share satu lagi. Baik. Nah. Baik. Nah, diawali dari pemboikotan. Jadi Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Nabi. Peristiwa-peristiwa yang membuat Nabi Muhammad ya itu tertekan ya lahir dan batinnya. Kenapa demikian? Mulai dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Quraisy. Kenapa Quraisy itu sampai menekan? Karena mereka takut dengan dakwah Nabi. Kenapa mereka takut? Karena ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi ya itu menyinggung semua tentang perbuatan Quraisy. Apa contohnya? Di dalam surat Qaf ayat 30 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam. Ya, jadi ada sebuah hari nanti Allah akan bertanya kepada neraka jahanam. Apakah kamu sudah penuh? Kata Allah. Ya, lalu dia menjawab, apakah masih ada tambahan? Nah, ketika Allah menanyakan, berbalik bertanya, apakah masih ada tambahan? Nah, kemudian lagi ya dalam surat An-Nisa ayat 56 bahwasanya dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Nah, ini salah satu dari ayat-ayat yang ditakuti Quraisy. Ya, sehingga ketika itu Quraisy melakukan pemboikotan. Kenapa dilakukan pemboikotan? Agar orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW mereka kembali masuk ke dalam keluarganya di Mekah, ya. Kemudian tidak ikut ke dalam Nabi. Akhirnya Quraisy membuat pemboikotan sehingga Nabi bersama keluarga bersama pengikutnya itu dikeluarkan dari kota Mekah. Kita sama-sama tahu Mekah adalah sebuah kota yang kecil, lembah, ya, di mana penduduknya itu semakin dekat dengan Ka'bah itu adalah orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang berjabatan tinggi. Semakin jauh adalah orang-orang yang dipandang rendah, dan semakin jauh lagi adalah orang-orang yang berbicara tentang agama. Kenapa demikian? Orang Mekah itu paling anti dia mendengarkan ceramah-ceramah agama. Jadi kalau ada orang yang mengetahui pemahaman agama itu dikucilkan jauh dari Ka'bah tempat tinggalnya. Termasuk Nabi ketika dilakukan boikot itu tinggal di celah-celah pegunungan jauh dari Ka'bah. Itu kurang lebih 3 tahun lamanya. Ya, 3 tahun lamanya apa yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy ketika itu? Tidak boleh ada transaksi. Orang Quraisy tidak boleh menjual makanan kepada pengikut Nabi. Orang Quraisy tidak boleh menikah dengan pengikut Nabi. Orang Quraisy tidak boleh mengantarkan makanan kepada pengikut Nabi. Sehingga apa? Kemana Nabi dan para sahabatnya itu mencari sesuatu yang bisa dimakan. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Coba bayangkan, kalau Hadi misal ya, dan kawan-kawan ini, satu LDK misal, dikucilkan ke dalam satu tempat, tidak boleh ada yang berinteraksi ke sana. Apa kira-kira yang terjadi? Ya, itu di luar dugaan kita. Dan itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana kondisi, bagaimana keadaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sehingga pada tahun ketiga ada 2 orang yang berjasa, tidak mungkin ini dibiarkan berlarut-larut. Kenapa demikian? Karena yang kita kucilkan itu adalah saudara kita sendiri. Tidak mungkin kita suku yang terpandang di Arab, suku yang terpandang bagus etikanya, suku yang terpandang akhlaknya bagus menurut mereka,
karena banyak bangsawan dan pembesar-pembesar membiarkan saudara-saudaranya ya terkatung-katung di celah-celah tersebut. Akhirnya apa? Datanglah mereka menuju Ka'bah, dua orang ini. Nah, ketika menuju Ka'bah ya, mereka mengingat bahwasanya perjanjian tersebut berada di dalam Ka'bah. Sehingga ketika itu dikumpulkanlah para orang-orang Quraisy, ya Ma'syarul Quraisy, Abu Jahal, Abu Al-Hakam ya, Abu Sufyan, Abu Lahab ya, dan kawan-kawan lainnya semuanya berkumpul depan Ka'bah. Saksikanlah pada hari ini akan aku cabut seketika itu juga perjanjiannya memboikot saudara-saudara kalian bersama Nabi. Ketika dibukalah pintu Ka'bah itu, apa yang terjadi? Ternyata perjanjian tersebut sudah habis dimakan rayap. Namun di antara carikan kertas itu hanya satu kalimat yang tersisa. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalimatnya tersebut hilang dimakan rayap. Artinya apa? Perjanjian tersebut sudah gugur dengan sendirinya. Maka ketika itu saja perjanjian tersebut dihapuskan. Ya. Nah, itu berawal dari pemboikotan. Tak lama pemboikotan selesai, ya. Kemudian ada lagi derita yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa deritanya? Ketika itu paman beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Setelah Abdul Muthalib kemudian berpindah tanganlah ya pengasuhan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib, beliau meninggal dunia. Abu Thalib ini adalah orang paman yang disegani ketika itu. Bahkan ketika pembesar-pembesar Quraisy datang menjumpainya untuk memberikan negosiasi kepada Nabi Muhammad agar Nabi ini berhenti berdakwah. Apa kata Nabi? Andaikan diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah kecuali Allah memanggilku, mencabut ajalku. Kurang lebih demikian. Itulah yang disampaikan oleh Abu Thalib. Tapi pertanyaannya, kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Nah, ada yang mau menjawab? Kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Hadi? Apakah suara saya masih bisa terdengar? Sepertinya tidak ada suara sama sekali. Masih Ustaz. Karena hening ya. Jadi saya merasa seperti penyiar radio. Ya. Baik. Ada yang mau memberikan wawasan? Kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Ada? Nah, Mujib? Enggak. Belum bisa Ustaz. Belum bisa. Yang lain, silakan. Nih, atau bisakah saya panggil ini biar enggak mengantuk? Nanti seolah-olah kita mendengarkan radio. Nah, enak tertidur, terbaring di sana. Ya. Baik, kalau enggak ada. Ya. Nah, bagaimanapun juga Abu Thalib adalah pembesar. Masih dalam suku Quraisy. Nah, Abu Thalib ini memegang teguh prinsip yang ditanamkan. Apabila Abu Thalib masuk ke dalam Islam, itu akan menghina cacian, akan mendapatkan cacian, akan mendapatkan hinaan. Namun di balik itu hati Abu Thalib sebenarnya sudah cenderung ke dalam Islam. Ya, sudah ada keringanan untuk paman beliau. Ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah sosok Abu Thalib yang begitu kuat mendukung dan menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggallah istri tercinta ya. Satu pegangan sebelah kanan, satu tempat bergantung sebelah kiri. Kedua-duanya terlepas.
Kemana Nabi akan berpegang? Kemana Nabi akan bergantung? Kedua orang yang mendukung dakwah beliau semuanya dipanggil oleh Allah. Nah, inilah salah satu ujian besar, ya, ujian besar yang dialami oleh Nabi ketika menjelang diisrakan oleh Allah. Nah, akhirnya dengan meninggalnya, ya, sponsor dakwah Nabi, ya. Nah, akhirnya Nabi mencobalah hijrah menuju ke Taif. Nah, Nabi mencoba hijrah menuju ke Taif. Nah, berharap Nabi hijrah ini Nabi mendapatkan perlindungan, mendapatkan keringanan dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Ya, bukannya mendapatkan keringanan, justru Nabi semakin tertekan. Ya, Quraisy semakin menjadi-jadi. Ketika Nabi itu pergi sendiri mengajak masuk Islam, ya, sekaligus minta perlindungan di sana dengan penguasa Taif yang disebut dengan Raja Sakif di sana. Namun Nabi ditolak, bahkan disoraki. Bahkan ketika itu, andai saja diizinkan oleh Nabi, gunung itu dibalik, maka akan dibalikkan gunung itu ditimpakan oleh malaikat Jibril ke penduduk Taif. Tapi karena kemurahan hati Nabi, sehingga itu ditolak. Ya. Namun selesai dari Taif dengan bercucuran air mata, kemudian bagian tubuh Nabi yang terluka, akhirnya bersandarlah di sebuah pohon anggur milik Utbah bin Syaibah, ya, anak-anak dari Rabi'ah, ya, anak-anak dari Rabi'ah, ya, Utbah bin Rabi'ah, ya, Utbah bin Rabi'ah ini adalah kakek dari Walid bin Mughirah, yang Walidnya masuk Islam, namun Utbahnya kalah gugur di perang Badar. Nah, ini milik Utbah ini anggurnya. Nah, ketika itu didatangilah oleh seorang budak dari kedua bersaudara ini, kemudian tercenganglah ketika Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memakan anggur. Lalu diceritakan kalimat ini berasal dari Nabi Yunus. Seketika itu juga, ya, budak tersebut masuk Islam. Karena masuk Islamnya budak tersebut, akhirnya dipanggillah untuk menghindari Nabi. Apa doa Nabi ketika pulang dari Taif? Ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku serta kehinaan diriku terhadap manusia. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi si lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapakah hendak Kau serahkan nasibku? Kepada orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Kau limpahkan kepadaku. Satu sisi Nabi berputus asa, ya, dan satu sisi lainnya Nabi tetap yakin bahwasanya akan ada pertolongan di balik semua ini. Nah, pulangnya dari Taif, ternyata Nabi tidur di rumah Hindun, ya, masih saudara dari Abu Thalib, masih kerabat, ya, masih kerabat, ya. Nah, disitulah terjadi awal mula Isra Mi'raj, ya. Ketika itu Nabi berusia 51 tahun, ya. 51 tahun adalah usia yang matang dari sisi psikologinya. Nah, jadi inilah sebuah penghibur dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah letih di perjalanan pulang dari Taif, malamnya beristirahat di rumah sepupunya yang bernama Hindun, putri Abu Thalib, yang sering dipanggil dengan Ummu Hani. Nama aslinya adalah Fahitah atau Hindun yang menikah dengan Hubairah, penyair kaya yang masih sepupu Abu Thalib dari pihak ibu, Bani Makhzum, ya. Nah, apa cerita dari Hindun ini? Bahwasanya ketika malam itu Nabi selesai sholat malam, kemudian tertidur. Pada waktu sholat beliau berkata, saya sudah akhir malam bersama kamu sekalian, kemudian saya ke Baitul Maqdis, Yerusalem, dan bersembahyang di sana. Sekarang saya bersembahyang siang bersama-sama yang kamu lihat. Apa jawaban dari Hindun? Janganlah kau katakan cerita ini kepada orang lain. Orang akan mendustakan dan mengganggumu lagi. Namun Nabi tetap menceritakan. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan
ya. Kita akan bermula bagaimana Nabi berjalan, ya, diperjalankan, mohon maaf, menuju Masjidil Aqsa. Datanglah malaikat, ya, membangunkan Nabi, wahai Nabi bangunlah. Kemudian dibawakan seekor burak, ya, di dalam sebuah riwayat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya lebih besar dari bigal, ya, dan lebih kecil dari himar, artinya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda, ya. Ketika melangkah sejauh tatapan memandang, segitulah langkahnya. Nah, itulah burak. Namun buraknya tetap tidak mau. Karena apa? Karena belum pernah ada yang menungganginya. Maka ditegaskan oleh malaikat Jibril, yang menunggangi adalah orang yang kamu rindukan, yaitu Nabi Muhammad. Seketika itu juga budak tersebut membawa Nabi, ya. Kemudian berjalanlah, ya. Nah, berjalanlah Nabi menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, maka di sini ada pendapat, apakah Isra itu dengan roh atau dengan jasad, ya. Maka dalam hal ini beberapa pendapatnya Isra itu ada yang mengatakan hanya dengan roh. Karena apa? Itu adalah mimpi Nabi saja, ya, mimpi Nabi. Tapi dalam ayat lain dikatakan, ya, bahwasanya Isra ini dengan jasad. Karena apa? Nabi sudah berada di ufuk yang paling tinggi. Nah, ya. Jadi kalau dalam hal ini saya lebih cenderung meyakini bahwa Isra dan Mi'raj adalah fisik Nabi Muhammad SAW yang betul-betul diperjalankan secara jasad. Nah, ya, baik. Ini adalah definisi Isra dan Mi'raj tadi yang sudah saya jelaskan, ya, bahwasanya banyak alasan kenapa Nabi berjalan menuju Palestina, ya kan? Kenapa Isra-nya ke Palestina? Kenapa tidak ke Mesir? Kenapa tidak ke Taif? Kenapa tidak ke Irak atau ke Madinah? Ya, yang beberapa bulan lagi Nabi hijrah ke sana, atau langsung ke langit. Nah, ini ada alasannya. Ternyata Palestina adalah tempat transit dan take off-nya burak. Nah, Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Kemudian dalam tafsir Al-Manar, ya, karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwasanya jalan menuju Aqsa Palestina itu lurus. Dari Mekah ke Aqsa itu jalannya lurus, ya. Kemudian posisi Aqsa secara astronomis itu tegak lurus dengan pintu langit yang kurang lebih jaraknya 18 mil atau 32,4 km. Wallahu a'lam, ya. Kemudian Aqsa adalah masjid ketiga yang pahala sholatnya besar dan dianjurkan untuk dikunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian perjalanan dari masjid ke masjid artinya betapa sentral dan pentingnya masjid dalam Islam. Kemudian Isra adalah perjalanan dua kiblat, ya kan? Dua kiblat yang mulanya di Baitul Maqdis kemudian dialihkan kepada Mekah, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail pernah singgah semuanya ke Palestina. Nah, bahkan Palestina ini adalah daerah lingkar pertama peradaban. Ya, sejarah para rasul banyak lahir di sana. Para rasul banyak singgah di sana. Para rasul banyak yang meninggal di sana. Ya, makam para nabi banyak di sana. Nah, kemudian lagi banyak para syuhada ketika perang salib dimakamkan di sana. Dan satu lagi banyak tujuan rute umrah ke sana. Nah, jadi nanti kalau ada rezeki kalian umroh jangan lupa singgah ke Palestina, ya. Baik. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Palestina ini adalah menjadi kiblat sebelum Ka'bah. Ya. Ada dalam Al-Baqarah 142, Ali Imran 96, Al-Baqarah 144. Nah, ini sekilas perjalanan Nabi saat Isra dan Mi'raj. Namun mohon maaf ya, karena tidak terdengar suara, khawatir saya pendengar sudah tertidur. Apakah masih dilanjutkan atau kita hentikan saja? Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, karena saya tidak mendengar suara sedikit pun. Khawatir nanti sudah tertidur. Ya, nanti bangun-bangun sudah mati Zoom-nya. Nah, baik. Jika demikian artinya masih menyimak ya. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan ya. Lanjut. Baik. Ini sekilas perjalanan Nabi setidaknya menyegarkan ingatan kita bagaimana perjalanan beliau dari Isra menuju Mi'raj. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
Nah, dalam perjalanannya Nabi berhenti di Gunung Sinai. Gunung Sinai ini sama-sama kita tahu ini adalah tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, ya, namun ketika itu juga hancurlah itu bukit. Kenapa demikian? Ya, itu baru nurnya saja. Nah, Bukit Sinai ini berada di Mesir. Ya, berada di Mesir. Ya. Sampai di sana, Nabi sholat di sana. Ya, setelah itu berjalan lagi. Ya, berjalan lagi sampailah di Bethlehem, itu kota rohani, ya. Nah, sampailah dia di Bethlehem. Nah, ya, Bethlehem ini tempat Nabi Isa dilahirkan, ya. Nah, ada yang menyebutnya Baitul Lahmi, ya. Ini orang-orang Yahudi menyebutkan dengan Bethlehem. Ya, ini adalah daerah keluarga dari suku Kan'an, putra Nabi Nuh. Nah, di Baitul Maqdis, ya. Nah, maka di dalam surat Al-Fil, ya, di dalam surat At-Tin, dalam surat At-Tin, maka disebutkan di sana watini wazaitun, ya kan, watu isinin wahadzal baladil amin. Nah, dapat artinya? Dapat ya? Nah, kalau anak-anak LDK dapat artinya, nah ini luar biasa. Ya, perlu dibuka lagi Al-Qur'annya, sama-sama belajar. Nah, watini demi buatin. Buatin itu di mana? Nah, di mana buatin? Buatin itu berada di Irak, ya. Banyak di Irak sana. Nah, ya. Kemudian wazaitun. Wazaitun. Nah, wazaitun itu di mana? Nah, wazaitun. Nah, itu ada di Syam. Ya. Watini wazaitun, kemudian watu risinin, ya. Nah, Bukit Tursina ada di Mesir. Nah, kemudian apa lagi? Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini ada 4 tempat. Nah, ada 4 tempat yang disebutkan oleh Allah. Ya, Allah bersumpah dengan 4 tempat itu. Nah, artinya apa? 4 tempat ini adalah tempat-tempat yang memiliki perjalanan-perjalanan khususnya para nabi. Ya, itu memiliki histori yang sangat besar di dalam perjuangan umat Islam. Itu 4 tempat tersebut. Nah, baik. Kemudian setelah selesai sholat di Bethlehem, ya, tempat Nabi Isa dilahirkan, kemudian sampailah di Baitul Maqdis tersebut, ditambatkanlah di sana itu buraq, kemudian masuklah ke dalam Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, kemudian, ya, dikutip dari Hamad bin Salamah, dari Sabit Al-Banani, dari Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi menambatkan buraq di puing-puing kuil Sulaiman. Nah, jadi di Palestina itu adalah tempat kuil Nabi Sulaiman dahulunya. Kemudian dibangunlah masjid di sana. Ya, karena apa? Dulu kuil tapi untuk ibadah, ya, ibadah orang, ya, orang yang menyembah tauhid. Jadi dijadikanlah sebagai penyembahan umat Islam saat ini, ya. Nah, kemudian lagi Nabi sholat di sana, dan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Musa. Ditunjuklah Nabi sebagai imamnya. Ya, kita tidak perlu menggali lebih jauh apakah rohnya atau jasadnya yang datang ke sana. Namun ini cukup kita imani saja bahwasanya Nabi menjadi imam sholat 2 rakaat. Di mana ini kita dapatkan? Ada di dalam buku Sirah Nabawiyah, ya, karangan Muhammad Hussein Haikal. Nah, itu kalau mau fotokopi silahkan, bukunya ada di saya. Nah, itu dikatakan sekian. Kemudian setelah itu dihidangkanlah, ya, dihidangkanlah 2 pilihan, apakah arak ataukah susu. Lalu Nabi memilih susu. Andaikan Nabi ketika itu memilih arak, mohon maaf, mungkin apa jadinya umat Islam sambil sholat sambil mabuk, ya. Nah, mungkin tidak sampai ke sana. Nah, maka Nabi memilih susu, artinya itu adalah minuman yang bersih, minuman yang suci. Nah, itulah fitrahnya. Nah, kemudian lagi setelah memilih fitrah air suci tersebut, dibawakanlah oleh malaikat Jibril tangga. Nah, ini yang disebut dengan Mi'raj. Aroja. Aroja itu artinya tingkatan, ya.
Aroja itu artinya tingkatan. Sehingga naik satu tingkat, ya, naik satu tingkat, naik satu tingkat. Nah, tingkatan-tingkatannya dinaiki itu adalah tingkatan langit. Kita tidak perlu membayangkan batasnya di mana. Nah, misalkan Hadi, Mujib, atau yang lainnya naik pesawat itu berada di langit yang mana kita tidak perlu tahu. Ya, apakah misalnya ketika naik Lion Air itu ada di langit pertama, kita tidak tahu, wallahu alam. Apakah ketika naik Garuda itu lebih tinggi lagi kita berada di langit kedua, wallahu alam. Bisa jadi iya, bisa tidak. Atau ketika naik pesawat yang kecil itu seperti susi air dan lain-lain, itu baru setengah langit pertama, wallahu alam. Ya, kita tidak tahu langit yang pertama batasnya yang mana, yang kedua batasnya yang mana. Yang penting ada tingkatan-tingkatan yang sudah Allah ciptakan. Itu saja yang perlu kita yakini, ya. Nah, kemudian lagi, ya, setelah Nabi dibawa naik ke langit pertama, ya. Nah, di sini dikatakan langit pertama itu penuh dengan bintang-bintang, ya, dijaga oleh malaikat agar setan atau jin tidak ada yang naik, ya, dan mendengarkan pembicaraan penghuni langit. Artinya apa? Jin, setan dan lain-lain itu ternyata hobinya mendengarkan berita-berita dari langit. Tapi di langit pertama sudah ditutup oleh para malaikat, sehingga tidak bisa jin dan setan menembusnya. Apa saja berita yang disampaikan oleh Allah ke malaikat itu tidak sampai terdengar ke jin, ya kan? Nah, gawat juga kalau misalnya jin sampai terdengar. Malaikat Jibril misalkan mendapat wahyu dari Allah, belum sampai kepada Nabi sudah dikutip duluan oleh mereka. Nah, makanya dijagalah para langit ini oleh malaikat. Ya, dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi menceritakan percakapan Jibril dengan penjaga langit. Ya, jadi ketika naik di langit pertama, malaikat Jibril itu dia berdialog dengan penjaga langit. Ya. Walaupun ini yang membawa malaikat Jibril, tetapi tetap patuh kepada Allah. Tetap ditanyakan, siapa? Nah, lalu dijawablah, aku adalah Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia diutus? Ya, dia diutus oleh Allah. Lalu dibukakan pintu langitnya. Nah, dalam hal itu maka ada beberapa nabi dan rasul yang ditemui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam buku Hasan Haikal itu disebutkan bahwasanya di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, di situ Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Nabi. Siapakah yang paling baik? Anak cucu yang paling baik, ya, adalah Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Kemudian naik lagi bertemulah Nabi dengan Nabi Isa bin Maryam, ya, bertemu lagi dengan Yahya bin Zakaria, Yahya ibnu Zakaria. Kemudian lagi bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu lagi dengan Nabi Idris, bertemu lagi dengan Nabi Harun, ya, bertemu lagi dengan Nabi Musa, dan terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim yang tatkala itu sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya para malaikat. Ya. Kalau di bumi, Ka'bahnya umat Islam berada di Mekah. Kalau di langit, Ka'bahnya para malaikat itu ada di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur namanya. Nah, ya, Baitul Ma'mur. Kalau kita adalah Baitullah, rumah Allah, itu adalah Ka'bah. Kalau Ka'bah di sana, Baitul Ma'mur, ya. Sedang bersandarlah Nabi Ibrahim. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bah yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat yang bergantian. Jadi ketika malaikat sudah ke sana, 70.000 malaikat esoknya tidak kembali lagi. Dan itu setiap hari dikunjungi. Nah, jadi ada berapa malaikat, ya, yang berkunjung ke sana, wallahu alam. Jelas itu adalah ciptaan Allah, dan mereka pun ternyata pergi ke Ka'bah, ya, ke Baitul Ma'mur. Makanya antara Masjidil Aqsa dengan Baitul Ma'mur itu memiliki akses yang horizontal, ya, yang lurus. Nah, maka Palestina menjadi tempat mi'rajnya Nabi. Nah, kemudian ketika itu naiklah lagi Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ya, sehingga mendapatlah wahyu perintah sholat. Nah, perintah sholat, ya, bahwasanya
perintah sholat ini adalah satu dari sekian rukun Islam, ya, itu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sholat itu langsung perintahnya dari Allah, ya, tidak melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Beda dengan yang lain, perintah zakat, perintah puasa, ya, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat itu dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, namun sholat tidak, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu juga turunlah satu ayat yang langsung diberikan oleh Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai selesai. Ya. Jadi salah satu ayat Al-Qur'an yang tidak turun di Mekah dan juga tidak turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah ayat 285 sampai selesai. Ya, dapat dua bonusnya. Pertama adalah bonus salat, yang kedua bonus akhir surat Al-Baqarah. Nah, disitulah Nabi negosiasi. Awal mulanya diberikan waktu sholat 50 kali. Seandainya diterima oleh Nabi, kemudian tidak tidak ditegur oleh Nabi Musa ketika itu, apa yang terjadi kira-kira? Nah, hadis saja misal ya, dari rumah menyeberang ke masjid, ya, yang 5 kali sehari semalam itu terasa sangat singkat, terasa sangat dekat. Nah, ini kalau misalkan 50 kali. Nah, 50 kali. Nah, apa yang terjadi? Ya, iya, coba kita pikirkan. Satu hari itu ada 24 jam. Ya kan? Sholat 50 kali. Nah, 24 jam bagi 50 kali, katakan 25 jam misal. Setiap setengah jam sekali sholat. Setengah jam sekali sholat. Ya, baru selesai sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, masuk lagi waktu sholat. Begitu seterusnya. Tidak adalah kita sempat-sempat mencari nafkah, tidak ada sempat-sempat kita berkuliah, ya. Apalagi sempat-sempat mengurus organisasi LDK. Nah, itu tidak ada lagi. Iya. Artinya kita disibukkan dengan kegiatan sholat, ya. Namun apa? Ini ternyata pernah dilakukan oleh umat Nabi Musa. Tidak ada yang sanggup mereka. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya disampaikanlah dengan baik kepada Muhammad. Coba nego lagi kepada Allah. Apakah masih bisa dikurangi? Nah, ternyata oleh Allah pun diberikan keringanan. Dikurangi lagi. Ya, dikurangi lagi menjadi 25, dikurangi lagi menjadi separuhnya, dikurangi lagi sampai menjadi 10, dan dikurangi lagi sampai menjadi 5. Dalam sebuah riwayat 3 kali pengurangan. Dalam riwayat lain disebutkan 5 kali berturut-turut Nabi itu bolak-balik negosiasi kepada Allah untuk menetapkan jumlah sholat yang akan dibawa pulang ke bumi. Akhirnya ditetapkanlah 5 kali sholat, 5 kali waktu, ya, sehingga setiap waktu sholat digandakanlah 10 kali lipat. Nah, iya, bersyukur juga kita kepada Nabi Musa. Nah, coba kalau tidak ada dinegosiasi oleh Nabi Musa, nah sempat-sempat kita ngurus LDK, ya. Baik. Siap. Kemudian apa saja yang Nabi lihat? Ada hal-hal aneh ternyata yang ditemui, yang dijumpai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku Sirah Nabawiyah itu dikatakan bahwasanya Nabi menjumpai ada orang yang bermuncung unta. Ya, bermuncung unta dengan tangan memegang segumpal api seperti batu, lalu dilemparkan ke mulutnya hingga keluar dari, mohon maaf, duburnya. Nah, itu adalah orang yang suka memakan harta anak yatim secara batil. Nah, ini saya ingatkan kalian nanti kalau misalkan ada yang menjadi pengurus panti asuhan, itu mohon berjelas-jelaslah di dalam mengelola keuangan. Jangan sampai sumbangan untuk anak panti, anak yatim digunakan juga untuk makan kita sehari-hari, digunakan juga untuk gaji pengurusnya, digunakan juga untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli mobil dan lain-lain. Itu harus jelas, ya, karena tidak boleh bercampur harta yang diberikan donatur untuk anak yatim dan dikelola oleh pengurusnya. Ini hati-hati sekali, ya. Maka harus jelas donatur ini. Donatur misal memberikan 100.000. Di dalam 100.000 itu donatur ada zakat, ya,
atau ada infak untuk pengelolanya sebesar 10%. Sampaikan kepada donatur. Pak donatur, ya, nanti 10%-nya akan kami gunakan untuk pengelola. Karena ini yang akan mengelola panti. Nah, akadnya harus jelas, akadnya harus dibuat. Nah, ya, itu kita sebagai pengelola panti. Sehingga harta yang kita terima sebagai upah kah namanya, ya, sebagai pengelola kah namanya, itu terpisah dari harta yang diniatkan oleh donatur untuk anak, ya, anak yatim. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang dengan perut besar masuk ke tempat keluarga Fir'aun, berjalan seperti penyakit unta gila dan terinjak-injak tidak dapat beranjak dari tempat tersebut. Itu adalah mereka tukang riba. Tukang riba itu siapa saja? Mulai dari orang yang menghutanginya, orang yang menginformasikan, orang yang meminjam, orang yang membayarkan, pemilik investasi, ya, dan semua saham-saham yang dibungakan semuanya masuk ke dalam tukang riba. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita terhindar. Kemudian ada lagi orang yang memakan daging busuk di sampingnya, padahal ada daging bagus di depannya. Kenapa nak daging bagus itu yang dimakan? Kenapa yang busuk yang dimakan? Itu adalah orang yang mencari, mohon maaf, ya, bukan dari orang yang sudah halal untuk kita. Mencari juga rumput tetangga lebih jauh dari rumput kita, ya. Aroma masakan tetangga lebih harum dari aroma masakan kita. Nah, artinya apa? Bukan yang sah secara agama, secara adat, tapi itulah yang kita perbuat. Itu nanti seperti orang yang memakan daging busuk di sampingnya, padahal ada daging yang bagus tapi tidak dimakan. Nah, kemudian lagi, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan ada lagi melihat ada wanita yang kuburnya harum sekali, ya. Itu adalah kuburan Siti Masyutoh. Nah, baik. Nah, ya. Sampai di situ Nabi kemudian dibawa pulang oleh malaikat Jibril, ya. Ketika Nabi dibawa pulang, apa yang terjadi dengan kaum muslimin setelah Isra-nya Nabi? Ternyata betul sekali ini semakin menjadi bahan cemoohan, semakin menjadi bahan ejekan oleh mereka orang Quraisy, bahkan pengikut Nabi sendiri itu banyak yang keluar. Nah, karena apa? Tidak rasional rasanya, ya, pergi pulang balik ke Palestina dalam waktu sepertiga malam, apalagi naik ke langit 7. Ya, pesawat saja belum ada yang sampai ke langit 7. Bahkan mau lewat langit 1 itu sudah kehabisan oksigen karena sudah di atas atmosfer, bisa jadi terbakar di atas sana. Apalagi langit ke-7. Itu pertanyaan orang sekarang, ya. Tidak mungkin tertembus ke langit ke-7 ke sana. Nah, sehingga banyak pengikut yang keluar, banyak pengikut Nabi yang murtad. Nah, ya, ditambah lagi orang-orang yang mengejek Nabi, ya. Kemudian lagi orang-orang yang Mekah, ya, orang-orang yang baru setengah-setengah, baru-baru masuk Islam dengan keimanan yang terbatas, akhirnya pada keluar mereka. Ini ujian berat Nabi. Nah, disinilah gelar asidik diberikan kepada Abu Bakar, ya. Ketika Nabi itu mengumumkan bahwasanya beliau baru pulang dari Palestina, baru pulang dari langit yang ke-7 kepada orang-orang Quraisy, sehingga orang Quraisy mencari di mana itu Abu Bakar. Cari sampai ketemu sahabat Nabi yang satu itu. Ketika sudah ditemukan, apa jawab Abu Bakar? Apapun yang disampaikan oleh Nabi, bahkan lebih dari itu. Kalau Nabi yang menyampaikan, saya percaya dengan beliau. Nah, ini hebatnya Abu Bakar, ya. Ya, lebih dari itu misalkan ada langit sampai ke 19, ya. Ya, ditempuh oleh Nabi sampai ke 19, Abu Bakar percaya, ya. Makanya ada dewa 19, ya. Tapi bukan langit 19. Ya, artinya apa? Bukan berarti melebih-lebihkan, tetapi begitu besar keimanan sahabat Abu Bakar kepada Nabi. Karena apa? Ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang Palestina kepada Abu Bakar itu tepat, ya, itu pas sekali karena Abu Bakar ternyata pernah ke Palestina. Nah, coba dalam waktu sepertiga malam Nabi menceritakan keadaan Palestina yang sangat tepat, yang sangat pas kepada Abu Bakar, seperti yang pernah dijumpainya sendiri.
Nah, maka dari itulah Abu Bakar langsung mengimani apa yang diceritakan oleh Nabi. Bukan berarti Abu Bakar hanya sudah iman saja ketika itu, tidak. Tapi karena sudah pernah ke sana, ditambah lagi ceritanya itu pas. Nah, langsung diimani. Namun andai kata Abu Bakar belum pernah ke sana, itu juga langsung dipercayainya. Karena Abu Bakar adalah sahabat as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Yang pertama kali masuk surga. Nah, baik. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita kaitkan, ya, kalau kita kaitkan antara judul kita dengan peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 3 nilai pendidikan, ya. Pertama, pendidikan akidah, kedua, pendidikan ibadah, ketiga, pendidikan ilmu pengetahuan atau peradaban. Kalau akidah kita sudah sampaikan bahwasanya hanya orang-orang yang beriman, ya, itu yang bisa menerima secara sepenuhnya peristiwa Isra Mi'raj, ya. Namun bagi orang yang setengah-setengah, masih menggunakan akal sehat, ya, masih menggunakan rasional belaka, itu setengah-setengah menerima peristiwa ini. Kemudian yang kedua, pendidikan ibadah, ya. Salat adalah bagian ibadah, ya, bagian ibadah yang langsung dibawa oleh Nabi. Karena apa? Salat adalah penentu amal-amal ibadah lainnya. Kalau baik salatnya, semua amal-amal di belakangnya itu langsung diterima tanpa ada hitung-hitungan lagi. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, maka amal-amal yang lain itu akan dihitung oleh Allah. Oh, ini ikhlas, masuk. Oh, ini tidak ikhlas, sisihkan. Nah, ya, oh, ini amalannya bercampur dengan batil, sisihkan. Oh, ini amalannya tidak bisa diterima karena ada riaknya. Nah, tapi kalau sholatnya baik, semua amal-amalannya langsung ditimbang berat, ya, sehingga kita menerima rapot ashabul yamin ke dalam kelompok orang-orang yang memegang rapot di sebelah tangan kanan. Nah, itu kalau sholatnya baik. Ini adalah pendidikan ibadah, ya, dalam hal ubudiyah dengan melalui sholat, ya, karena sholat adalah istimewa tadi, ya, langsung Allah sendiri yang meminta, ya, bukan lagi dikirimkan melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Terakhir, pendidikan peradaban. Kenapa dengan peradaban ini? Bahwasanya saat ini orang-orang yang tidak percaya bahwasanya langit itu bisa ditembus, ya, dengan adanya NASA, dengan adanya fitur internet, dengan adanya pesawat dan lain-lain, bahwasanya jarak yang jauh itu ternyata bisa ditembus dengan teknologi. Artinya apa? Ternyata ada kehidupan, ya, di luar sana, di luar bumi sana, yang hanya bisa dipercayai dengan peradaban. Maka peradaban yang seperti apa? Itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga saat ini banyak orang yang percaya apa yang telah disampaikan oleh Nabi, apalagi yang disampaikan oleh Al-Quran, ya. Ada seorang pilot, ya, dari barat sana, saya lupa dari negara mana, itu sebagai pilot pesawat tempur, ya. Pesawat tempur tahulah kecepatannya berapa, sampai 900 kilo per jam. Itu ketika mendaki langit semakin tinggi sebagai sesak nafasnya. Nah, semakin sesak nafasnya. Nah, kemudian setelah itu digali dan digali. Kenapa demikian? Ternyata jawabannya ada di dalam surat Al-An'am 125, ya kan? Wa may yuridillahu ayyahdiya yasra sadrahu lil Islam, ya. Nah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka akan dilapangkan hatinya untuk menerima keimanan. Nah, apa artinya? Selanjutnya dalam ayat itu adalah bagi orang-orang yang menerima, orang yang diberi kesesatan, itu dadanya akan sesak, akan sempit seperti mendaki langit. Nah, jadi kalau orang mendaki langit semakin tinggi, itu semakin sempit. Karena apa? Tidak ada lagi oksigen. Sehingga dengan pengetahuan dari Al-Quran tersebut, langsung masuk ke dalam Islam. Ya. Itu artinya apa? Secara peradaban, Nabi sudah lebih dulu. Secara pengetahuan, Nabi sudah lebih dulu. Nah, orang-orang belakangan ini hanya membuktikan kata-kata Nabi saja. Ya, kita yang beriman, itu semua ada dalam Al-Quran kalau kita mau menggalinya.
Tapi kalau tidak ada, ya kurang lebih samalah kita dengan mereka yang tidak menggunakan agama, hanya menggunakan akal belaka saja. Nah, jadi kaitannya dengan ini bahwasanya memang sesuatu dakwah ada kalanya mempereratkan hubungan kebinekaan, ya. Apa contohnya? Dengan adanya Isra Mi'raj ini, Nabi direkatkan dengan orang-orang di Madinah. Karena tidak lama setelah itu Nabi pindah ke Madinah. Nah, sementara di Madinah ini sudah ada orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi. Nah, kenapa menunggu kedatangan Nabi? Karena mereka bosan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi selalu mengagung-agungkan kelompoknya dengan mengatakan Nabi yang terakhir nanti akan lahir dari mereka. Sementara mereka sendiri banyak berkonflik dengan suku-suku lain. Ya, jadi perlu diketahui orang Yahudi ini banyak mereka berkonflik. Ya, dengan suku Aus, dengan suku Khazraj, ya, mereka diadu dombanya. Bahkan Nasrani di Bizantium, di Romawi itu juga mereka membenci Yahudi, ya, karena mereka menganggap, ya mohon maaf, karena Yahudi telah mana? Nggak ada? Bisa ke sana. Maaf ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, artinya apa? Mereka sebenarnya sudah menanti kedatangan Nabi. Ya, jangan sampai Nabi yang dilahirkan yang ada itu dari Yahudi. Makanya ketika Nabi datang ke sana, disambutlah dengan selawat yang kita bacakan tadi. Tola al-badru alaina, ya kan? Itu telah nampak cahaya terang buat kami semua. Nah, itu syair yang luar biasa, artinya luar biasa indah itu syairnya, ya. Orang yang dinanti-nantikan itu datang. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Nah, itu merekatkan, ya, menyatukan. Jadi yang bersatu itu bukan di daerah asal Nabi sendiri. Bisa jadi di tempat lain. Di Madinah bersatulah mereka dengan kedatangan Nabi. Tapi di Mekah itu mereka seperti apa adanya, ya. Kadangkala memang seperti itu, ya. Nah, jadi kaitannya dengan saat ini agama sekarang itu sudah menjadi sebuah sebuah suatu kepentingan. Jadi kalau saya mengatakan dikutip dari Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. Seolah-olah mereka itu membenarkan dirinya, ya, dengan dasar agama yang mereka ketahui. Tapi mohon maaf, ya, mereka sebenarnya dalam keadaan rugi. Kenapa? Allah tidak bisa ditipu. Yang dilakukan oleh mereka itu dengan dalih agama, tapi mohon maaf karena ada sebuah kepentingan, maka agama dijadikan mendukung kepentingan-kepentingannya. Ya, yang ternyata kepentingan yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama sesungguhnya. Maka tidak lain tidak bukan itu seolah-olah sudah menipu Allah. Ya, padahal mereka sendiri yang merugi, ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nah, kenapa demikian? Karena fi qulubihim maradun. Ya, di dalam hati mereka sudah ada sebutir penyakit. Fazadahumullahu marado. Allah tambah lagi dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, apa saja? Karena ada pengaruh-pengaruh tadi. Sehingga itulah yang menjadikan langkah-langkah selanjutnya itu jauh dari agama. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Walahum adzabun alimum bima kanu ya'libun. Ya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab. Jadi mudah-mudahan ketika kita belajar agama betul-betullah secara prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita, jangan sampai karena ada sebuah kepentingan maka agama dijadikan sebuah alat untuk pendukung kepentingan tersebut. Ya, yang saya tekankan LDK ini kalian istiqomahlah, ya, jangan sampai nanti misalkan ada sebuah lembaga atau ada sebuah partai lah misal katakan, ya, untuk kalian digunakan sebagai alat partai tersebut, kemudian kalian gunakan, kalian jual agama,
Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam konteks yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum tadi. Nah, baik. Jadi intinya dalam hal ini tetap Isra Mi'raj ini memberikan nuansa nuansa persatuan dan kesatuan ya yang ada di daerah Madinah. Ya, bisa jadi tidak dirasakan seketika itu juga, namun dirasakan pada waktu yang lain, namun berdampak besar di kemudian hari. Ya, ada kalanya kita berbuat baik itu tidak langsung dibalas, namun suatu saat akan ada waktunya. Namun di satu sisi lain, untuk menyatukan kebinekaan tadi itu penuh dengan tantangan, itu penuh dengan ujian. Maka tidaklah dikatakan seseorang itu beriman kalau dia tidak sanggup melalui ujian. Nah, namun ujian sesungguhnya itu tidaklah diberikan kepada kita kecuali kita mampu melakukannya. Kenapa demikian? Karena di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Dan setiap ada permasalahan, ada solusi yang bisa kita lakukan. Itu adalah dari Al-Quran sendiri. Jadi yakinlah setiap kita berusaha, ya, walaupun tidak langsung nampak hasilnya, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, tetapi insya Allah kalau niatnya ikhlas, ya, intansurullah yang surukum, kita membantu agama Allah, Allah akan tolong kita. Suatu hari nanti kita akan memetik buahnya. Nah, barangkali sekian saja, ya, karena hari sudah larut malam dan suara juga sudah mulai habis, ya. Tapi meskipun suara saya hampir habis, selama baterai laptop ini masih ada, insya Allah masih bisa menyampaikan 1-2 kata. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, jika ada dari adik-adik LDK yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi sebelum ditanyakan sebagai klarifikasi bahwasanya apa yang tercatat di dalam slide presentasi ini diambil dari buku Hasan Haikal, ya, riwayat Nabi atau Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad cetakan yang ke-31 kalau tidak salah. Baik, terima kasih. Syukran kasiran, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Mujib. Masih ada ya? Baik, syukron, jazakallah khair. Ustadz, mungkin Mujibnya lagi ada ke belakang sebentar mungkin ya, tidak bisa. Baik teman-teman, silakan bertanya kalau ada pertanyaan untuk diajukan kepada Ustadz Saifullah. Silakan ditunggu ya teman-teman. Bisa di chat maupun langsung open kamera dan open mic. Silakan. Sukri. Di sini ada Sukri, Ustaz. Iya, Sukri lama. Iya, sesekali muncul tidak bersuara. Baik, ada teman-teman? Baik, mungkin lagi ngetik ya, Ustaz. Boleh, silakan.
Atau barangkali tidak ada, kita cukupkan saja. Baik. Ya. Ini saya khawatirnya yang menutup kamera ini tertidur nih. Kalau saya nggak tahu Ustaz, gelap jadinya. Nggak tahu, Lah gimana? nggak tahu ujungnya. Kalau dikeluarin recordingnya selesai dia. Oh, ini masih rekod ya. Iya. Yuk teman-teman, ada pertanyaan? Baik, mungkin tidak ada ya. Baik, syukran Ustadz. Mungkin closing statement Ustadz. Ya, sebagai penutup dan sebagai intisari atau kesimpulan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj pertama kita patut yakin ya peristiwa ini memang terjadi di masa Nabi ya. Kemudian yang kedua yang dibawa oleh Nabi dalam Isra Mi'raj ini adalah perintah langsung sholat langsung dari Allah ya. Kalau perintah lainnya puasa, zakat dan lain-lain, haji itu dititipkan melalui malaikat Jibril. Kalau sholat ini enggak langsung dari Allah. Karena apa? Sholat pembuka pintu amalan-amalan lainnya. Kalau baik sholatnya maka baik amalan lainnya. Kalau sebaliknya buruk sholatnya maka amalan lainnya pun akan dipertimbangkan. Ya, apakah akan dihitung atau tidak. Nah itu yang kedua. Yang terakhir dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita bahwasanya dakwah itu tidak mudah. Dakwah itu butuh perjuangan. Dakwah itu akan mengorbankan waktu, akan mengorbankan pikiran, ya. Terlebih lagi kalau kita tidak kuat, ya. Nah, itu akan banyak ujian dan tantangannya. Nah, apalagi kalian sebagai pemuda, itu tantangannya sangat besar. Apa tantangannya? Orang yang paling kuat adalah orang yang paling bisa mengontrol hawa nafsunya. Ya, karena pemuda itu lebih dominan semangat, gairahnya lebih tinggi, sehingga kadang kata Roma Irama, ya darah muda itu darah yang berapi-api. Kalau salah dia tak peduli, ya kan? Nah, karena apa? Karena semangatnya tadi. Maka semangat itu akan menjadi baik kalau dibarengi dengan agama. Ya, kita bisa mengontrol semangat kita. Kita bisa meredam emosi kita. Kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, tapi jangan salah juga, semangatnya itu diarahkan kepada ibadah. Karena apa? Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada lagi ya yang memberikan keselamatan selain 7 golongan tersebut. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ya, apakah dia dalam ibadahnya, dalam sholat hari-hariannya, atau selalu berzikir. Maka dalam Al-Quran, orang yang cerdas adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap langkah, setiap waktu, hatinya terpaut kepada Allah. Qiyaman, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berada dimanapun, ya itu kata Al-Quran. Nah, jadi kalian sebagai pemuda melalui momentum Isra Mi'raj ini, ya kuatkanlah emosi tadi, kuatkanlah ibadah tadi, ya melalui sholat. Bahwasanya itulah yang akan meredam, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya fasya wal mungkar. Itu melalui sholat juga. Dan yang terakhir, melalui momentum ini pesan saya kepada anak-anak LDK, ya tetap semangat kita dalam berdakwah, ya apalagi menjalankan program-program yang begitu banyak, ya yang membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, ya kalian untuk mempersiapkan. Tapi jangan lupa juga pesan dari para rektor kita. Kita harus menyumbangkan prestasi akademik. Selain prestasi dakwah, prestasi akademik juga kita sumbangkan untuk universitas kita. Sehingga dakwah jalan, ibadah juga jalan terus. Nah, itu pesannya. Ya. Pesannya lain, ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon kiranya untuk
dimaafkan. Nah, demikian sebagai penutup dari saya. Hadi, silakan. Syukran, jazakallah khair, Ustadz Saifullah yang telah menyampaikan taklim skoy pada malam hari ini dengan tema memaknai Isra Miraj dalam konteks keagamaan dan kebangsaan. Insyaallah Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan jadi amal jariah untuk Ustadz dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya gitu. Baik, sebelum kita tutup, izin Ustadz mungkin bisa kita berdoa bersama-sama dipimpin Ustadz. Baik. Allah hadhihi niyat ibarakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, teman-teman silakan mengaktifkan kameranya. Baik, banyak yang keluar. Silakan teman-teman. Rizky alias Sukri, Masya Allah gantengnya. Yuk, Imran. Tuh teman-teman yang lain silakan aktifkan kameranya. Ya, nggak tidur Ustaz, banyak yang on kamera. Tahu sambil on sebelahnya TV ya. Baik, kita hitung ya sama-sama teman-teman. Bismillah, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, syukran Ustadz, syukran jazakumullah khair, wafilah yang telah hadir dalam taklim skui pada malam hari ini. Nantikan taklim skui pekan depan selanjutnya, insya Allah dengan pemateri yang selalu biasa dan tema yang tak kalah hebatnya gitu. Mungkin teman-teman bisa untuk meninggalkan room karena sudah jam malam dan waktunya kita istirahat bersama-sama gitu. Syukran Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau Ya, begitu saya juga mohon izin ya. Yes, meninggalkan ruangan. Ini sudah pada meninggalkan satu persatu. Istirahat ya. Baik, terima kasih. Istirahat Ustadz. Dan kawan-kawan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukri. Sukri. Apa? Ngapa buat tulis Sukri? Itu nama dari Bapak. Oh iya. Itu panggilan dari Bapak, makanya kemarin Bapak. Tuh nyari pas milad kemarin. Sukri kemana katanya? Rekamannya dimatiin dulu. Oh iya ya. Astagfirullah.